Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Pertempuran berdarah melawan langit. Dengan pir blossom di wajahnya, Sen Subing menangis dan berkata, Tan Yun jangan. Lepaskan. Kamu seperti ini, kamu akan mati jika terus melakukannya. Air mata Mumeng mengaburkan pandangannya, Tan Yun. Lepaskan. Oh, jangan memaksa. Tan Yun, dengarkan apa yang dikatakan kepala dan sustermu, kamu tidak bisa lagi mengatur formasi pedang, kamu harus melepaskannya. Pada saat ini, di mata semua orang, Tan Yun, yang berlumuran darah, tidak jatuh ke platform, juga tidak jatuh ke puncak, tetapi pada saat dia jatuh ke platform tinggi, dia terjebak mengulurkan tangan kirinya dengan hanya tulang dan meraih tepi platform tinggi. Seluruh orang tergantung di atas panggung. Darah terus menetes di kakinya. Tan Yun mendengarkan tangisan keempat putri Sen Subing. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sen Subing, yang menangis. Di matanya yang berdarah, ada kehangatan 3 poin dan niat membunuh 7 poin. Dia berkata dengan keras, Kepala, Anda tidak menggunakan tetapi murid baik-baik saja. Setelah itu, dia melihat ke arah tangisan Mu Mengging, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying, dan berkata dengan lembut, jangan menangis, pikirkan siapa aku. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh wanita jalang luo Ruoshui ini? Bahkan jika formasi pedang tidak diatur, aku masih menghancurkannya. Mendengar itu, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying tahu karakter Tan Yun dan tahu lebih banyak tentang apa yang dia putuskan, jadi mereka tidak akan mudah berubah, jadi mereka menangis dan membiarkan Tan Yun memperhatikan keselamatan. Tan Yun, kamu harus berjanji padaku untuk hidup dari peron. Mumeng menangis dengan suara serak, hanya dengan hidup kamu dapat memiliki segalanya, berjanjilah padaku. Aku berjanji. Bodoh jangan menangis. Tan Yun menyelesaikan dengan lembut, meraih tepi panggung dengan kekuatan tangan kirinya, tubuhnya yang berdarah kembali ke panggung tinggi. Melihat pemandangan ini, semua orang di puncak tergerak. Tan Yun gila. Dia pasti gila. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan benar-benar kembali ke platform tinggi setelah terluka parah. Di tengah kerumunan, Zhong Liuxin mengerucutkan bibir merahnya, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Di atas platform tinggi, Luo Ruoshui yang jahat, dengan rambut panjang beterbangan, sepasang pupil ungu memancarkan kilau kejam, menatap Tan Yun, bibir ungu mengepak, dan cibiran terdengar, kamu tidak secepat orang suci ini. Petik 2. Orang suci ini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengatur formasi pedang, dan tubuhmu tidak sekuat orang suci ini. Tan Yun, ranah, kecepatan, tubuh fisik, dan kekuatanmu tidak sebaik orang suci ini, aku mengerti bagaimana kamu membunuh orang suci ini. Apa yang Luo Ruoshui katakan adalah apa yang semua orang pikirkan. Kecuali Tantai Xuanzong, Sen Subing, Tuo Bai Yingying, Mu Menga, dan Zhong Wuxiao, yang percaya bahwa Tan Yun bisa menang saat ini, semua orang percaya bahwa Tan Yun harus jatuh ke platform tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Di mata semua orang, Tan Yun pasti akan mati hari ini. Tetapi di adegan berikutnya, semua staf berpangkat tinggi di Yulou tiba-tiba bangkit. Di seluruh puncak yang terkejut, semua murid membuka mata lebar-lebar, menatap Tan Yun dan mengeluarkan semburan seru. Di mata semua orang, Tan Yunang memandang Luo Ruoshui di langit, dan raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya, ingin tahu cara membunuhmu. Oke, aku akan membiarkanmu melihat. Garis keturunan Hong Meng Kai, tubuh harmoni Kai. Tiba-tiba, darah Hong Meng mendidih di tubuh Tan Yun, dan kemudian ada ledakan suara kerangka di tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh Tan Yun melonjak liar, dan dalam. Sekejap, itu menjadi setinggi 10 kaki, seperti menara besi, berdiri dengan bangga di depan mata semua orang. Dia besar, tetapi dia terlihat sangat terkoordinasi, dia masih bijaksana, bela diri, dan tampan. Membunuh. Ledakan. Pupil besar Tan Yun berwarna merah dan menunjukkan niat membunuh, dan permukaan meja bergetar seperti air, dan dia naik ke langit, baik dalam kecepatan maupun kekuatan fisik, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang seperti bukit bergegas ke kehampaan, dan celah spasial besar muncul. Orang suci ini ingin melihat seberapa kuat kamu. Luo Ruoshui berdiri di langit, dengan semangat juang yang membara di tubuhnya. Dengan lambaian tangan kanannya, segera, energi iblis ungu yang mengerikan di atas kepalanya berubah menjadi 12 jalur,
panjangnya ribuan meter, seperti energi iblis seperti naga ungu, turun dari langit. Bangkit ke Tan Yun. Ledakan. Dalam suara keras, setelah energi iblis pertama mengenai dada Tan Yun, energi iblis segera runtuh, dan organ internal Tan Yun bergetar, panah berdarah ditembakkan, dan dia pergi ke langit untuk membunuh Luo Ruoshui. Boom, boom. Setelah energi iblis kedua hingga 12 membombardir tubuh Tan Yun, energi iblis itu runtuh tak terlihat. Tan Yun melepaskan kepalanya dan menyemburkan aliran darah, yang telah mengalir ke langit, dan dia menarik lengan kanannya yang tidak berdarah, dan dengan suara siulan, dia menarik ke arah Luo Ruoshui. Membunuh. Tangan kanan Luo Ruoshui seperti cakar iblis, dan dia tiba-tiba meraih lengan kanan tulang putih yang ditarik. Bagaimana tubuh fisikmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saat Luo Ruoshui berteriak, 5 kuku ungu di jari ajaib tangan kanannya semuanya patah. Kemudian, Tan Yun memukul bahu kanan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya. Ledakan. Daging dan darah terbang melintasi dan kabut darah memenuhi, lengan kanan Luo Ruoshui pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang lengan kanan ungu. Tulang ungunya tampak sangat keras dan belum dipatahkan oleh Tan Yun. Engah. Kulit Luo Ruoshui berubah drastis, dan dia mengeluarkan seteguk darah, dan dipompa ribuan kaki oleh Tan Yun. Mengaum. Raungan seperti binatang datang dari mulut Tan Yun, dan dia menggunakan langkah luar biasa. Ukurannya yang besar menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di luar kehampaan seluas 6.000 meter persegi. Dia mengangkat tinju kanan yang besar dan menghancurkan kekosongan. Dibandingkan dengan ukurannya, Luo Ruoshui menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, begitu dia dipukul oleh Tan Yun yang kejam, Luo Ruoshui, bahkan jika dia adalah peri iblis Yin, tidak dapat lepas dari nasib kematian atau kematian. Ketika tinju hendak membombardir Luo Ruoshui yang jatuh, pemandangan mengejutkan muncul. Tan Yun, hari ini orang suci ini tidak akan pernah mati bersamamu. Di mata publik, tubuh indah Luo Ruoshui tiba-tiba melayang ke udara, melayang ke langit, dan muncul di atas kepala Tan Yun, tusuk. Cakar ajaib menyapu leher Tan Yun seperti kilat, dan segera, darah leher Tan Yun menyembur. Keluar, aku harus membunuhmu hari ini. Tan Yun meraung, tangan raksasanya meraih Luo Ruoshui di atas kepalanya. Menusuk. Sosok Luo Ruoshui melintas dan muncul di belakang Tan Yun, tangan kirinya mencakar punggung Tan Yun, menggambar alur darah yang dalam. Detik berikutnya, seluruh tubuh Luo Ruoshui, seolah-olah tidak ada tulang, berenang di belakang dada Tan Yun, dan cakar iblis dengan kejam memotong daging dan darah Tan Yun dan jatuh. Kecepatannya sangat cepat, dan Tan Yun tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Darah menyembur keluar dari tubuh Tan Yun, mewarnai bulan perak yang perlahan naik menjadi merah. Di mata semua orang yang terkejut, Tan Yun dikendalikan oleh Luo Ruoshui di mana-mana, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas cakar dan darah. Zhong Wuxiao tertekan dan tidak tahan untuk melihat lagi, membenamkan kepalanya di dada Mu Meng dan tersedak. Pada saat ini, pertempuran di langit mengejutkan semua murid. Mereka mengguncang teknik pemurnian tubuh Tan Yun untuk kekuatan, bahkan lebih menakutkan, kekejaman dan kekejaman Luo Ruoshui. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang terluka menunjukkan jejak kelelahan di pupil raksasanya, dan kecepatan menghindarnya melambat 3 poin. Inilah saatnya untuk membunuhmu. Luo Ruoshui berputar seperti ular dari punggung Tan Yun, datang ke bahu Tan Yun, mengangkat lengan kirinya, dan menusukkan cakar tangan kiri ungu ke tenggorokan Tan Yun. Hahaha, benar, aku membunuhmu saat ini. Tiba-tiba, Tan Yun, yang memiliki wajah lelah, menjadi energi, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan meraih lengan kiri Luo Ruoshui. Tidak, kamu hanya berpura-pura. Ah tidak, retakan. Luo Ruoshui berteriak, dan lengan kiri Tan Yun patah secara paksa. Bab 792, Pemberani Tidak Kenal Takut. Lenganku. Jeritan Luo Ruoshui membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa gemetar, Tan Yun hanya meninggalkan tulangnya dengan tangan kanannya terbalik, memegang Luo Ruoshui di tangannya. Lari, bukankah kamu cepat? Tan Yun meraung dengan memar di sekujur tubuhnya, pelacur, kamu pikir kamu adalah tubuh peri iblis Yin yang langka, kamu bisa membunuh Lao Su. Kamu mimpi sialan. Amarah. Kemarahan Tan Yun yang tak ada habisnya dimuntahkan saat dia meraung. Dia melangkah ke udara, dengan tulang 5 jari bersinar dengan cahaya keemasan samar di tangan kanannya, dan mulai mengerahkan kekuatannya, mencoba untuk menahan Luo Ruoshui hidup-hidup. Retak.
Tulang tangan kanan Tan Yun, bersama dengan seluruh tulang Luo Ruoshui, membuat suara seperti akan pecah. Wajah Luo Ruoshui yang menakjubkan menunjukkan warna yang menyakitkan, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan bibir ungunya. Pupil ungunya menumpahkan darah dan air mata kesakitan dan kengerian. Lemahnya memohon belas kasihan terdengar dari mulutnya, Tan Yun, maafkan aku, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia melayani kamu sebagai budak dan pembantu seumur hidup. Tan Yun mencengkeram Luo Ruoshui lebih keras, dan menyeringai, ingat. Kamu adalah gadis surga yang bangga di depan orang lain, tetapi di depanku, kamu bukan apa-apa. Jika saya sama dengan Anda di alam kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, apakah Anda pikir Anda dapat menyakiti saya? Jika saya berada di alam yang sama dengan Anda, saya dapat membunuh Anda ratusan kali dengan satu klik. Petik 2. Jika kamu ingin menjadi budak untukku, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Kamu bahkan lebih tidak layak. Darah dan air mata di pupil ungu Luo Ruoshui menyatu, berdegup di wajahnya yang menakjubkan, dan masih gemetar enggan, saya masih perawan, dan saya bersumpah setia kepada Anda. Tan Yun, tolong, ini tidak mudah bagiku untuk berlatih, dan selain itu, aku adalah kecantikan pertama dari 5 jiwa, jadi kamu harus membunuhku dengan hati yang begitu keras. Petik 2. Jangan bunuh aku, oh. Mata Tan Yun masih haus darah, kamu tidak mudah berlatih, jadi ketika kamu mencoba membunuhku, tidakkah kamu berpikir bahwa berlatih itu tidak mudah? Adapun kecantikan pertama, kamu ada di depanku, yaitu tengkorak merah muda. Matilah Lao Su. Tan Yun memancar dengan kekuatan spiritual emas, dan kelima jarinya mengepal dengan seluruh kekuatannya. 7 lubang Luo Ruoshui di tangannya berdarah, seperti iblis yang sekarat, meratap histeris. Tan Yun, ini yang kamu paksakan padaku, masalah besar adalah kita akan mati bersama. Penghancuran pupil ungu. Iblis meledakkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sepasang pupil ungu Luo Ruoshui berubah menjadi pusaran ungu, dan ada napas keras di matanya. Merasakan kekuatan tak tertandingi yang memancar keluar dari tubuh Luo Ruoshui di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun meraih tulang tangan kanan Luo Ruoshui, dan itu langsung penuh dengan retakan. Tan Yun, lari. Tantai Xuanzong yang belum dibuka meraung cemas. Dengan lambaian tangan kanannya, tirai kekuatan spiritual menyelimuti puluhan ribu murid Divine Soul Realm di dekat tebing. Tan Yun, melarikan diri. Sen Subing sepertinya membanjiri dunia dengan air mata. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang seperti menara besi, tiba-tiba melepaskan Luo Ruoshui dengan tangan kanannya, dan dia menghilang begitu saja di hadapan murid Divine Soul Realm. Tetapi di hadapan Diaken, Penatua, Kepala Suku, dan Tantai Xuanzong Simai, Tan Yun terlempar ke dalam kehampaan. Ledakan. Ada suara keras di kehampaan, dan ketika dia begitu tuli, seluruh tubuh Luo Ruoshui meledak. Dalam sekejap, Wanzang Void mulai runtuh dari tempat dia meledakkan dirinya. Dari kejauhan, Void yang gelap gulita membengkak seperti lingkaran matahari hitam yang terik, dan langsung menelan kehampaan yang luas. Kekosongan dalam radius-1000 meter benar-benar runtuh dan berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Di mata para petinggi, kekuatan menghancurkan kekosongan akan menelan Tan Yun, yang baru saja melarikan diri hingga 1000 kaki jauhnya dengan bantuan Dewa Hongmeng. Di hati semua eksekutif senior, Tan Yun harus mati. Tidak, Sen Subing memegang jantungnya dengan tangan kanannya, putus asa di matanya yang indah. Di puncak, Mu Meng, Zhong Wu Xiao, dan Tuo Bai Yingying, selain keputusasaan dan kesedihan, ada harapan yang akan segera mati. Kekuatan peledakan diri Luo Ruoshui terlalu kuat. Kekuatan yang masih hidup menyapu tebing, yang menyelimuti tirai cahaya spiritual dari puluhan ribu murid realem jiwa ilahi, bergetar hebat. Oh, satu generasi penjahat telah jatuh, ini tidak diragukan lagi kemalangan keluarga Zhong Li saya. Penyesalan mendalam terungkap di mata Zhong Li Yuxin. Ketika Feng Qingcheng menyesal, dia diam-diam berpikir, tidak masalah jika dia mati. Jadi wanita muda ini tidak bisa mendapatkan pelaku kejahatan seperti itu, dan Huang Fu Shengzong juga tidak bisa mendapatkannya. Duan Changqiong tertawa dalam hatinya, hehehe, bagus untuk mati. Dengan cara ini, lelaki tua itu telah menyelesaikan instruksi dari Palace Master Suge. Tiba-tiba, senyum tak terlihat di wajah Duan Changqiong mengeras. Dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, itu tidak mati. Pada saat ini, tidak hanya dia menatap dengan kaget,
Tetapi langit ditelan oleh lubang besar di ruang gelap gulita, bahkan Tantai Xuanzong dan Sen Subing yang putus asa juga bersemangat. Terutama mata indah Sen Subing menunjukkan 3 poin kegembiraan dan 7 poin kesusahan. Di mata semua orang, lubang besar di langit, yang ada di langit, memudar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika langit tenang, sosok seperti menara besi berlumuran darah muncul di depan mata semua orang. 2 ipar perempuan, bagus sekali kakakku tidak mati. Tuoba Yingying menangis kegirangan. Ya, ya, Mu Mengging dan Zhong Wuxiao sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, ada gelombang kengerian, teriakan, dan suara yang luar biasa dari puncak. Ya Tuhan, Tan Yun masih hidup di sini, kalian cepat menamparku, biarkan aku merasakan, apakah aku sedang bermimpi. Oh, kakak menamparmu, terima kasih. Ah, rumput, wajahku sakit, aku tidak bermimpi, Tan Yun benar-benar tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah Tan Yun seorang manusia? Ini menakutkan, dia adalah jiwa suci 3 kali lipat. Jika dia membandingkan dengan orang lain yang juga jiwa suci kesempurnaan yang hebat, itu saja. Iya, benar. Namun, Tan Yun tampaknya terluka terlalu parah. Kali ini, dia hanya bisa berhenti di situ. Tapi dia sudah sangat kuat, dan dia telah memasuki perempat final. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun yang tidak dapat dikenali di langit seperti menara darah merah yang berdiri dengan bangga. Ekspresi di matanya mengungkapkan makna kelahiran kembali setelah bencana, dan itu juga mengungkapkan kegigihan pemberani yang tak kenal takut. Dia penuh darah, melihat ke bawah ke puncak dan memasuki pertandingan ketiga lawan, suara arogan dan mendominasi, jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Aku tahu beberapa dari kalian ingin membunuhku. Oke, aku memberimu kesempatan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah dalam pertempuran, aku menunggumu di game ketiga. Juga, hari ini aku akan menjadi yang pertama mendapatkan hadiah pertama. Jika ada yang berhenti, Luo Ruoshui akan menjadi akhirmu. Setelah itu, Tan Yun melirik Yuan Fengjun, dan mengucapkan setiap kata, kamu. Lagi, kalah. Harapan. Bab 783 adalah 8 kompetisi teratas. Huff, bajingan kecil, kamu berani berbicara setelah terluka seperti ini, tetua penegak hukum ini, maka terserah kamu untuk mati. Di lantai atas, Tuan Yuan Feng mengeluarkan teriakan rahasia yang kejam, dan kemudian, Seng Ruo Hongzong berkata, sekarang penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game ke-8 dari game kedua, pemenangnya adalah putra heroik Tan Yun. Di puncak, kecuali Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying yang tertawa dan meneteskan air mata, para murid lainnya terdiam. Dan para jenius yang memasuki adegan ketiga menatap Tan Yun, yang berdiri di udara dan terluka parah, masing-masing berpikir dan tidak tahu harus berpikir apa. Jun Yuan Feng berkata dengan keras lagi, penatua penegak hukum ini mengumumkan bahwa itu adalah putra bijak dari jiwa kuno, Su Yuxiao, yang telah memasuki adegan ketiga. Jiwa suci 1 baris Saint Maiden Dongfang Siki. Gekin, orang suci Feng Lei. Jiwa binatang itu adalah Su Geke. Garis layanan berjasa Tuoba Yingying, Santo layanan berjasa Tan Yun. Feng Qingxin, Saint Maiden. Pil pulsa murid Jin Shaohong. Sekarang 8 jenius teratas sudah mulai menggambar undian untuk menentukan urutan lawan dan kompetisi mereka. Mendengar itu, Tan Yun di atas platform tinggi tiba-tiba menyusut dan terbang ke puncak dengan memar dan memar. Dia sedikit gemetar, menatap Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, dengan senyum yang tidak bisa dikenali di wajahnya, jangan menangis, aku tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao, melihat penampilan mengerikan Tan Yun, kedua gadis itu berkata untuk tidak menangis, tetapi air mata selalu tidak patuh. Kemudian, Tan Yun dan 7 orang lainnya masing-masing melakukan undian untuk menentukan urutan penampilan lawan dan game ketiga. Babak pertama, Jiwa Suci Dongfang Siki vs Pembentukan Feng Qingxin. Babak kedua, Jiwa Kuno Su Yuxiao vs dan Mei Jin Shaohong. Babak ketiga, Tuoba Yingying vs Gekin. Babak keempat, Tan Yun vs Su Geke dari Jiwa Binatang. Setelah lawan mereka keluar, 8 orang itu terlihat berbeda. Tan Yun, yang benar-benar terluka, segera duduk bersila, memejamkan mata, menelan energi spiritual surga dan bumi untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam spiritual, dan cedera.
Bulan yang cerah tergantung di langit, dan bintang-bintang ada di langit. Di bawah langit berbintang, Jun Yuanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran ketiga game pertama telah resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, ratusan ribu murid jiwa suci dan ratusan ribu murid berteriak satu demi satu di puncak, menyemangati Dongfang Siki dan Feng Qingxin. Silahkan. Dongfang Siki memandang Feng Qingxin ke samping, sebelum berbicara dengan dingin, jatuh di platform tinggi seperti malaikat di langit malam. Hah! Feng Qingxin sedikit mengernyitkan hidungnya, mendengus, roknya terbang ke atas dan berubah menjadi bayangan di platform tinggi. Setelah kedua orang suci naik ke platform tinggi, mereka memulai pertempuran sengit tanpa godaan. Mereka tahu karena lawan bisa masuk perempat final, kekuatan mereka pasti luar biasa. Jika mereka berani menguji dan lawan merespons dengan sekuat tenaga, maka mereka bisa mati karena godaan. Karena itu, putri kedua berusaha sekuat tenaga dan tidak meninggalkan energi ekstra. Feng Qingxin melangkah ke kehampaan, kekuatan kuno putih susu melonjak, cincin alam semesta sering berkedip, dan dalam sekejap, 32 pedang terbang. Kemudian, masing-masing dari 32 pedang terbang menembakkan serangkaian lampu pedang kekuatan kuno, dan 32 lampu pedang saling bersilangan, kekuatan mereka melonjak 32 kali, dan mereka membawa kekosongan yang runtuh dengan radius ribuan meter, ke arah timur. Siki membunuh. Mil beku. Pergelangan tangan Dongfang Sikihau berputar, dan bayangan pedang bais sepanjang 100 kaki mekar seperti teratai salju besar dari kehampaan. Tiba-tiba, napas langit dan bumi yang membeku menyembur dari bayangan pedang, menembus seluruh platform tinggi. Dalam sekejap, lapisan gletser dengan ketebalan ratusan meter dan radius ribuan meter terbentuk di kehampaan, mencoba memadatkan 32 lampu pedang. Menusuk. Boom, boom. Ketika suara retakan es yang keras dan suara retakan yang cepat terdengar, es yang pecah melesat ke seluruh langit, tetapi setelah 32 pedang menghancurkan es seperti bambu, mereka mencekik Dongfang Siki hanya dengan sekali makan. Merayu. Langit sepertinya menangis, dan kekuatan waktu memenuhi tubuh Dongfang Siki. Ketika cahaya pedang yang tercekik hendak membombardir tubuh Dongfang Siki, itu benar-benar melayang di langit yang dibentuk oleh kekuatan waktu, berhenti sebentar. Pergeseran ruang. Es pecah ribuan mil. Sosok Dongfang Siki tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia melakukan tendangan voli ke langit pada ketinggian 13.000 kaki. Dalam sekejap, dalam radius 10.000 kaki di sekelilingnya, ratusan kaki kerucut es mengembun dari udara tipis, membawa kekosongan yang runtuh di satu sisi. Feng Qingxin, dengan pandangan panik di bawah, membanjiri langit. Boom, boom. Feng Qingxin mengendalikan 32 pedang terbang atribut kuno, meledakkan cahaya pedang kekuatan kuno yang kuat, menebas kerucut es. Dalam setengah jam berikutnya, dua orang suci besar mencoba yang terbaik untuk melawan langit dengan redup, matahari dan bulan gelap. Akhirnya, engah. Feng Qing menyemburkan darah dari mulutnya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menabrak puncak, dan membawa awan debu menjadi koma. Di atas panggung tinggi, rambut Dongfang Siki berantakan dan berkeringat, berdiri di udara. Ada bekas pedang yang membelah daging di lehernya, dan darah menetes dari lukanya. Jelas, dia hampir dibunuh oleh Feng Qingxin. Di perjamuan di lantai bawah, kepala gerbang dan jiwa suci, Dongfang Sangzi, berdiri dengan mata setuju, memandang Dongfang Siki, dan memuji tanpa ragu, benar-benar layak menjadi cucu dari kepala ini, bagus, bagus. Pada saat ini, ratusan ribu murid Saint Soul di puncak berkata serempak, selamat kepada Saintes untuk yang pertama maju ke empat besar. Di sisi lain, ratusan ribu murid Zenmai memandang Feng Qingxin yang telah terbangun dari koma, beberapa dari mereka menangis dan beberapa menghibur Feng Qingxin. Feng Qingxin berlutut dengan gemetar di puncak, menatap Feng Qingcheng dengan sedih, dan kemudian bersujud, kepala, muridnya tidak kompeten, saya mengecewakan Anda. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya, menjentikkan lengan batu gioknya, kekuatan tak terlihat yang mempercayakan Feng Qingxin, dan menghibur, tidak masalah, kamu setidaknya telah memasuki perempat final. Hidup itu naik turun. Tidak ada pemenang yang abadi dalam hidup ini, apalagi pecundang yang permanen. Di hari-hari mendatang, jika kamu bertahan lama, kamu tidak akan pernah mengubah ambisimu. Mengerti. Setelah mendengar ini, Feng Qingxin berkata, terima kasih atas ajaran kepala, para murid tidak akan pernah melupakan mereka. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi.
Pada saat ini, Feng Qingxin, dia hanya tahu bahwa dia telah kalah dalam kompetisi besar dan kalah dari Dongfang Siki, tetapi dia tidak mengetahuinya, tetapi dia menyelamatkan hidupnya. Jika dia maju ke yang terkuat keempat, jika dia bertemu Tan Yun dan Tuo Bai Yingying, maka dia tidak sesederhana kalah, tetapi akan membunuhnya. Pada saat ini, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, selamat kepada Santo Jiwa Suci Dongfang Siki, yang pertama memasuki semifinal. Sekarang untuk putaran ketiga dari game kedua. Mendengar itu, Jin Shaohong, Fena dan, terbang ke platform tinggi dengan voli, menggoyangkan jubah tahunnya, dan melihat ke bawah dari posisi merendahkan, Su Yuxiao, putra bijak dari jiwa kuno, berkata dengan nada yang sangat arogan. Kamu hanya punya dua pilihan. Pertama, akui kekalahan. Kedua, itu adalah kematian. Bab 784 tidak ganas bagi manusia. Di mata semua orang, Jin Shaohong adalah penghinaan Qi Guoguo kepada Su Yuxiao, tetapi Jin Shaohong tidak bersungguh-sungguh. Karena Jin Shaohong sombong, dia hanya berbicara tentang fakta. Dia memiliki harga dirinya, karena dia adalah putra kedua dari keluarga Jin. Latihan yang dia latih adalah latihan klan kota klan Jin yang terkenal di zaman kuno. Arogan, wajah Su Yuxiao memerah, dan dia bergegas ke platform tinggi, memandang Jin Shaohong dari kejauhan. Sementara Su Yuxiao marah, pikirannya muncul bahwa di pertandingan kedua, Jin Shaohong menghancurkan jiwa suci dan putranya Luo Shengze dengan paksa. Pada saat itu, Luo Shengze terlihat sangat lemah ketika menghadapi Jin Shaohong yang penuh dengan cahaya kemasan. Jika bukan karena kepala pintu suci dan jiwa suci, Dongfang Shangzi, dia telah memohon kepada Gongsun Yangchun, jika tidak, Luo Shengze akan mati berkeping-keping. Di masa lalu, Su Yuxiao dan Luo Shengze telah bermain melawan satu sama lain, tetapi mereka juga menang secara tragis. Karena itu, Su Yuxiao sangat takut pada Jin Shaohong saat ini. Tapi karena wajahnya, dia hanya bisa menggigit peluru dan ingin melawan Jin Shaohong. Hahaha. Jin Shaohong mengabaikan Su Yuxiao, dan berkata dengan senyum gelap, karena aku memilih untuk mati, bocah itu tidak keberatan meluangkan waktu untuk memenuhimu. Ketika Jin Shaohong hendak melakukannya, Su Liunian, kepala jiwa kuno gerbang suci di lantai atas, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, jiwa kunoku mengaku kalah, Xiaor mundur. Patriark hebat, aku. Su Yuxiao berbalik dan menatap Su Liunian. Begitu dia berbicara, dia tidak diragukan lagi dipotong oleh Su Liunian. Suan Sun, kamu bukan lawannya, jadi tinggalkan apa yang dikatakan Gao Pai. Su Yuxiao menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Jin Shaohong, lalu menyapu platform tinggi itu. Sejauh ini empat besar kedua lahir, dan Mei Jin Shaohong. Sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa dia akan bersaing untuk tempat ketiga di empat besar. Pada saat ini, Jun Yuanfeng berkata dengan suara penuh dari Yulou. Bertarung melawan kedua belah pihak adalah orang suci Gekin dari Feng Lei dan Tuo Bai Yingying yang berjasa. Ketika kata-kata ini keluar, atasan Yulou Simayu memikirkan adegan kedua ketika Tuo Bai Yingying membunuh cucunya Sima Lingheng. Air matanya yang berlumpur mengalir di pipinya yang keriput, dan dia meraung dengan suara serak, Gekin, bunuh dia. Harus bunuh dia. Kepala, yakinlah, para murid akan melakukannya. Gekin dalam rok merah muda, wajah Shen Yuloyan, penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, mata Sima Lingrou merah dan bengkak, memegang tangan batu giok Gekin, dan berkata dengan sedih, Saudari Ge, tolong biarkan Tuo Bai Yingying mati sebelum dia menderita semua siksaan. Baiklah, oke, kakak berjanji padamu. Gekin menyeka air mata Sima Lingrou, dan tiba-tiba melihat ke belakang, menyipitkan mata pada Tuo Bai Yingying, aku ingin menggunakan hidupmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup Sima Lingrou. Dengan itu, Gekin berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi. Yingying, lebih hati-hati, desak Mumeng. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tuo Bai Yingying tersenyum. Zhong Wuxiao maju selangkah, dan terdengar seperti nyamuk di telinga Tuo Bai Yingying, jangan bunuh dia terlalu cepat, kamu bisa menanganinya sebentar untuk menciptakan waktu bagi Tan Yun untuk pulih dari luka-lukanya. Iya, Tuo Bai Yingying berkata sedikit, sebenarnya, tidak perlu mengingatkan Zhong Wuxiao, dengan kepintaran Tuo Bai Yingying, dia pasti akan melakukan ini. Setelah itu, Tuo Bai Yingying berjongkok dan menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila untuk pulih dari cederanya, dan berkata dengan lembut, saudaraku, aku pergi.
Tan Yun membuka matanya, mengangguk, dan berkata dengan mata muram, jangan tinggalkan nafkah. Iya, Tuoba Yingying mengangguk berat dan melompat ke peron. Pada saat yang sama, Sen Subing di Yulou tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangan kanannya, penghalang kedap suara diatur, menutupi Tantai Xuanzong, dan dia buru-buru berkata, Paman, 11 pedang terbang atribut Tan Yun yang didirikan oleh Tan Yun dihancurkan ya, apakah Anda punya satu di sini? Saya tidak memilikinya di tangan saya, tetapi jangan khawatir, Paman akan mengirim seseorang untuk mengirimnya. Tantai Xuanzong berkata, suara pertanyaan terdengar di benak Tan Yun, Yuner, kamu perlu mengatur formasi pedang. Apa persyaratan untuk jenis pedang terbang ini? Katakan saja dengan bibirmu. Kemudian, dari bentuk bibir Tan Yun yang mengepak, Tan Yun dapat melihat bahwa Tan Yun berkata pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan 11 atribut pedang terbang, yang harus memiliki peringkat yang sama. Dengan kata lain, jika satu pegangan lebih rendah, maka 10 lainnya juga harus lebih rendah. Setelah mengetahuinya, Tantai Xuanzong menghadapi kehampaan yang kosong dan berkata, pergi dan dapatkan salah satu dari 11 jenis pedang terbang senjata tertinggi selain binatang buas dan atribut kuno. Bawahan patuh. Segera, suara hormat terdengar dari pikiran Tantai Xuanzong. Pada saat ini, serangkaian bayangan pedang cemerlang yang berisi angin dan guntur di platform tinggi merobek langit malam, dengan aura yang mengejutkan. Tapi Gekin mengejar dan membunuh Tuoba Yingying. Boom, boom. Gekin berkedip di udara, sering mengayunkan pedangnya untuk melepaskan cahaya pedang, dan memotong Tuoba Yingying yang berkedip di atas meja. Meskipun Tuoba Yingying cukup malu, dia mengelak dengan cara yang cerdik dan tidak menentu, membuat setiap cahaya pedang Gekin memotong ke udara. Tuoba Yingying, kamu sudah lelah menghindar, bukankah? Kamu hanya ingin memberi Tan Yun waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Gekin mencibir dengan dingin, kamu bermimpi. Gekin tiba-tiba berhenti menyerang Tuoba Yingying, dan kemudian, rambutnya beterbangan, dan kekuatan angin yang deras merobek segalanya, bangkit dari tubuhnya ke langit, dan berubah menjadi pusaran air di langit. Kemudian, pusaran air meningkat dan meluas dengan cepat, mencapai radius 3000 kaki dengan diameter. Merayu. Pusaran tenaga angin berputar sangat cepat, merobek dan menghancurkan kekosongan 5000 meter persegi, memperlihatkan serangkaian retakan di ruang gelap dengan lengan tebal. Gekin melakukan tendangan voli di bawah pusaran air. Tiba-tiba, semburan kekuatan guntur, tebal dan panjang, keluar dari tubuhnya, dan bergegas ke pusaran tenaga angin. Ketika kekuatan 9 guntur mengalir ke pusaran tenaga angin, tiba-tiba, angin dan guntur meningkat, dan langit seperti menangis. Kekuatan angin dan guntur bergabung dalam pusaran dengan cepat, menyebabkan pusaran angin dan guntur mengembang hingga diameter besar 8000 kaki. Menatap Tuoba Yingying seperti para dewa, membuka gedung pencakar langit yang besar. Tuoba Yingying mati. Domain Wind Thunder Sword bunuh. Gekin mengangkat lengan kanannya, dan dengan gelombang tiba-tiba, gedung pencakar langit tiba-tiba hancur, berubah menjadi pedang angin dan guntur yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur. Setiap pedang angin dan guntur panjangnya 100 meter, padat menempati kekosongan radius 10.000 meter, memiliki kekuatan penghancur seperti badai, mengandung kecepatan kekerasan seperti guntur, dan diselimuti ke arah Tuoba Yingying. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius puluhan meter, saat angin dan domain pedang guntur menembus lurus ke bawah, dan retak, menarik serangkaian retakan spasial yang mengejutkan. Yingying hati-hati. Di puncak, Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao tampak gugup. Di lantai atas, Sen Subing mengepalkan tinjunya, menunjukkan perhatian. Di platform tinggi, Tuoba Yingying berhenti, menatap angin dan domain pedang guntur yang membanjiri langit, matanya yang dingin mengungkapkan warna ganas yang bukan manusia. Gekin, aku ingin kamu hidup lebih lama, karena kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Jika para dewa melihat ekspresi Tuoba Yingying saat ini, mereka tahu bahwa dia akan membunuh seseorang dengan sangat marah. Bab 785, sebuah sensasi. Kejam terhadap orang suci ini. Luar biasa. Di langit, nada suara Gekin sangat menghina. Dia memegang pedang terbang dan menukik ke bawah dengan domain pedang angin dan guntur. Sementara pergelangan tangannya berputar, dia membawa angin flamboyan dan cahaya pedang guntur, merobek kekosongan dan membunuh Tuoba Yingying. Gekin sangat yakin bahwa Tuoba Yingying akan terluka parah jika dia tidak mati di bawah domain pedang angin dan gunturnya sendiri.
Bahkan jika Tuoba Yingying tidak mati, dan dia membuat beberapa pedang, dia pasti akan mati. Ketika Gekin merasa bahwa tiket pemenang ada di tangannya, kematian Tuoba Yingying ditentukan waktunya, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuoba Yingying di bawah wilayah pedang angin dan guntur memiliki sentuhan penghinaan di matanya yang tajam. Kekuatan ilahi klan surga. Langkah ilahi klan surga. Pada saat domain pedang angin dan guntur menelan Tuoba Yingying dengan rok putih tiba-tiba memenuhi tubuhnya dengan napas suci dan murni. Dia seperti hantu putih, tubuhnya meluncur di alam pedang angin dan guntur dengan fleksibilitas luar biasa, dan kecepatannya lebih cepat daripada penggunaan langkah dewa besar Tan Yun. Boom, boom, di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, pedang angin dan guntur menembus panggung dengan keras, menyebabkan platform setinggi 30.000 meter persegi itu sering bergetar. Setelah domain pedang angin dan guntur menembus meja bersama, mereka pecah berkeping-keping, berubah menjadi massa angin dan pusaran guntur, seperti bunga mekar dari angin yang cemerlang dan tajam dan bilah guntur, mekar bersama di platform tinggi. Ho! Tiba-tiba, bilah cahaya angin dan guntur meledak di langit, melintasi celah ruang tanpa akhir, mekar dari meja, dan menembak ke arah belakang Tuoba yang menghindar. Bila angin dan guntur terlalu padat, di mata semua orang, Tuoba Yingying tidak akan bisa melarikan diri, ditusuk dan dibunuh. Ratusan ribu murid di barisan Feng Lei berseru dengan penuh semangat. Hahaha, lihat semuanya, orang suci kita akan membunuh Tuoba Yingying. Hehehe, orang suci kita masih kuat, Tuoba Yingying rentan, dan hanya memiliki nasib untuk menghindari dan mati, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi orang suci kita. Ya, Tapi apakah kamu tahu bahwa Tuoba Yingying tidak menggunakan senjata apapun dari awal kompetisi besar hingga saat ini? Apakah dia masih memiliki pembunuh? Luar biasa. Dia juga berlatih keterampilan jari, dan jenis tubuh tertentu. Diperkirakan seni pedang yang dia kembangkan tidak sebagus keterampilan jarinya, jika tidak, pikirannya tidak bisa keluar dari pedang. Itu juga, pada saat ini, seorang murid dari garis Feng Lei memberi jeda, dan kemudian berseru dengan penuh semangat, lihat, semuanya, Tuoba Yingying sedang sekarat. Memukul. Di mata semua orang, ada beberapa bilah angin dan guntur di platform tinggi, dengan darah menyembur dari belakang Tuoba Yingying yang tidak bisa mengelak. Kemudian, Tuoba Yingying berhenti menghindar, meninggalkan lebih dari 3 juta orang di puncak dengan punggung gemetar. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tuoba Yingying, yang punggungnya menghadap semua orang, memiliki tatapan mengerikan di matanya yang ganas. Ini adalah ekspresi yang bukan manusia. Tepatnya, Tuoba Yingying awalnya bukan manusia, dia hanya memiliki penampilan manusia. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Gekin, yang menukik turun dari langit dengan cahaya pedang flamboyan, meskipun mengejek, dia menatap punggung Tuoba Yingying, sangat berhati-hati. Karena dia tidak bisa melupakan, ketika Tuoba Yingying ditusuk jantungnya oleh Sima Lingheng dengan pedang, Tuo tampak seperti orang yang baik-baik saja dan membunuh Sima Lingheng. Oleh karena itu, dia tampak biasa saja, tetapi sebenarnya dia menatap Tuoba Yingying dengan hati-hati dan mengayunkan pedang ke leher Tuoba Yingying. Pompa, kilatan darah, di tengah kegembiraan murid-murid Feng Lei, Gekin memenggal kepala Tuoba Yingying dengan pedang. Kepalanya tertembak beberapa kaki dan jatuh ke tanah. Ternyata orang suci ini sangat memandangmu, tetapi kamu masih ingin berurusan dengan orang suci ini dengan kemampuan ini. Aku benar-benar ingin mati. Gekin terbang di belakang Tuoba Yingying dengan pedangnya, menyeringai. Di lantai atas, Tantai Xuanzong dan Sen Subing memandangi tubuh tanpa kepala Tuoba Yingying dan menghela nafas. Sen Subing sangat menyesalinya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan mencegah Tuoba Yingying berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika Sen Subing menunjukkan kesedihan, para murid garis Feng Lei pada kemenangan puncak bersorak lebih dan lebih antusias. Selamat kepada Santo untuk memasuki semifinal. Selamat kepada orang suci yang membunuh Tuoba Yingying dan membalaskan dendam Sima Sengxi. Petik 2. Petik 2. Di lantai atas, Sima Yu, kepala pintu suci Feng Lei, menghela nafas sambil menangis, cucu. Gekin telah membalaskan dendammu, kamu bisa beristirahat dengan tenang di dalam roh surga. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong sepertinya telah menemukan sesuatu, dan kemudian sebuah suara yang membingungkan masuk ke telinga Sen Subing. Keponakan, lihatlah Tan Yun, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao. Sen Subing mengalihkan pandangannya dari platform tinggi,
Dengan cepat, dengan kegembiraan di hatinya, mungkinkah Ying-Ying tidak mati? Pada saat ini, Shen Subing menemukan bahwa wajah Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, dan Tan Yun tidak hanya tidak menunjukkan kesedihan, tetapi sebaliknya, ada senyuman. Sama seperti Shen Subing yang bingung, tiba-tiba, Sima Yu di Yulou berteriak ngeri, "Gekin, hati-hati. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang." Semua orang melihat sekeliling dan melihat mayat tanpa kepala Tuoba Ying-Ying di platform tinggi. Tepat ketika dia jatuh langsung ke tanah, jari kaki kirinya tiba-tiba beristirahat, dan kaki kanannya yang tanpa tulang terbelah dan terangkat, dengan kekosongan yang retak, kanan. Kakinya mengenai pipi Gekin yang tidak curiga. Ledakan, engah. Sebelum Gekin bisa bereaksi, dia menyemburkan darah, Kikiau berdarah dan koma, pompa. Tubuh itu berguling dan jatuh hingga 100 kaki jauhnya. Dalam keadaan koma Gekin menggerakkan tubuhnya, darah perlahan mengalir dari mulutnya. Wow, di mata para murid dengan kedinginan di punggung, pemenggalan Tuoba Ying-Ying di atas panggung naik ke udara dan mendarat di lehernya yang terpenggal. Kemudian, luka di leher sembuh seperti kilat. Fisik macam apa ini? Kenapa raja ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Tantai Xuanzong tiba-tiba bangkit. Pemimpin Shen Subing dan Feng Qingcheng juga terkejut. Pada saat ini, lebih dari 3 juta murid di puncak jelas ketakutan, dan mereka semua tercengang. Kemudian, semua murid diinterupsi oleh teriakan Sima Lingrou, "Saudari Ge, cepat bangun." Para murid yang melambat dari para dewa mengucapkan teriakan histeris, dan suara mereka mengandung rasa takut yang dalam. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana situasinya? Tuoba Ying-Ying telah dipenggal, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Ya, mengerikan. Petik 2. Pada saat ini, semua pejabat tinggi di Yulou, termasuk Tantai Xuanzong, semua percaya bahwa Tuoba Ying-Ying tidak dipenggal sama sekali, dan bahwa dia memiliki beberapa senjata ajaib untuk menciptakan halusinasi, yang membuat mereka secara keliru percaya bahwa dia sedang diserang. Qin dipenggal. Masuk akal bagi para pemimpin tingkat tinggi untuk berpikir begitu. Itu tidak picik, tetapi tubuh Tuoba Ying-Ying yang hampir abadi, yang berada di luar jangkauan kognisi semua orang. Bab 786 Membunuh Gekin. Pada saat ini, Tuoba Ying-Ying di platform tinggi melambaikan tangannya, dan pedang terbang Gekin jatuh ke tanah, meraih telapak tangan kanannya. Dia acuh tak acuh dan kejam, memegang pedang selangkah demi selangkah menuju Gekin, yang berkedut dalam genangan darah. "Gekin, bangun dan larilah untuk hidupmu." Sima Yu berteriak ngeri. Gekin adalah cicit dari leluhur di garis Feng Lei. Sima Yu tahu bahwa jika Gekin mati, itu adalah masalah kecil kehilangan posisinya sebagai kepala petir angin gerbang suci, dan aku takut dia akan mati juga. Gekin dengan bodohnya mendengar kepanikan Sima Yu. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan dia membuka matanya. Dalam penglihatan kabur, dia melihat sosok putih tiba-tiba muncul di depannya. Dia membuka matanya dengan panik dan melihat Tuoba Ying-Ying, mengangkat pedang terbangnya. Tidak, saat Gekin berteriak keras, darah tiba-tiba muncul, Tuoba Ying-Ying memotong hamstring kanan Gekin dengan pedang. Apa? Ketika jeritan terdengar lagi, tatapan tajam Tuoba Ying-Ying kembali memotong hamstring kiri Gekin dengan pedang. Gekin dengan keras menggelengkan kepalanya kesakitan dan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas membunuh kepalanya, kenapa kamu tidak mati? Tuoba Ying-Ying, aku tidak yakin. Jika kamu tidak menyerangku, bagaimana mungkin aku tidak menjadi lawanmu? Kamu bukan lawanku. Kamu bukan. Sarkasme dan penghinaan yang mendalam muncul di mata indah Tuoba Ying-Ying. Apakah Anda tahu mengapa duel dengan Anda dimulai? Saya belum memiliki pedang. Mengapa? Gekin menatap Tuoba Ying-Ying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Ying-Ying mengucapkan setiap kata, karena kamu tidak layak untuk pedangku. Jika aku mengambil pedang, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati. Di mata semua orang, Tuoba Ying-Ying menaruh emas di wajahnya. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa Gekin tidak hanya tidak layak untuk pedang Tuoba Ying-Ying, tetapi murid-murid lain di sini juga tidak layak untuk bersaing. Berdebar. Pada saat ini, di lantai atas, Sima Yu, mengguncang tubuhnya, berlutut menghadap platform tinggi, dan berteriak, "Tuoba Ying-Ying, tetap di bawah pedang. Gekin adalah cicit dari leluhur ke-6 saya. Dia tidak bisa membunuh, benar-benar tidak bisa membunuh." Mendengar ini, alis Tuoba Ying-Ying sedikit berkerut dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Sebaliknya, dia menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila di puncak dan melemparkan pandangan bertanya. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Sima Yu bersujud, "Tan Sengzi, tolong, biarkan sepupumu melepaskan Gekin. Selama Gekin selamat, pembunuhan cucuku oleh Tuoba Yingying akan dibatalkan." Mendengar ini, Tan Yun bahkan tidak melihat ke arah Sima Yu. Dia memandang Tuoba Yingying di bawah bintang-bintang, mengangguk, dan mengeluarkan suara putus asa. "Sima Yu, Yingying, bunuh. Saudaraku, bunuh sekarang." Tuoba Yingying bertanya. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Cedera saya tidak akan pulih untuk sementara waktu, dan cederanya tidak terlalu serius. Cukup untuk berurusan dengan sekelompok yang disebut jenius di berbagai pembuluh darah. Yingying, kamu tidak perlu berjuang untuk waktu untuk pulih dari cederaku, bunuh dia." "Iya," Tuoba Yingying berkata sedikit, dan kemudian, menatap Gekin yang panik dan menangis, dengan dingin berkata, "Karena kamu membunuh orang seperti memenggal kepala orang, maka aku akan membiarkan kamu merasakan kematian seperti ini sebelum kamu mati, rasa." Saat dia berkata, Tuoba Yingying mengangkat pedang terbang dan hendak menebasnya. Tiba-tiba, sebuah suara tua dan panik terdengar dari langit, "Tinggalkan orang di bawah pedang." Detik berikutnya, seberkas cahaya abu-abu menembus lautan awan, ditembak jatuh di puncak dari bawah langit berbintang yang luas, dan berubah menjadi pria berusia 90 tahun dengan jubah abu-abu. Orang tua itu berjongkok dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dari Yulou, "Bawahan Ge Qiukong, saya telah melihat tuannya." "Ge Mianli tua." Tantai Xuanzong mengangguk. "Sekte Tuan Xie." Suara Ge Qiukong jatuh, dan Sima Yu dari menara giok buru-buru melompat dari puncak, dan bersujud kepada lelaki tua itu, "Tuyer, lihat Tuan." "Bajingan." Ge Qiukong menamparkan si Tuyu. "Tuan tenang." Sima Yu merangkak ke Ge Qiukong dengan ngeri, gemetar, dan kemudian kembali ke ratusan ribu murid Feng Lei dan memerintahkan, "Cepat dan lihat Patriark ke-6." Ratusan ribu murid segera berjongkok di tanah, "Temui Patriark ke-6. Yah, kalian semua bangun." Ge Qiukong melambaikan tangannya kepada para murid, memandang Sima Yu, dan mendengus dingin, "Kamu akan berlutut sebagai gurumu." "Ya, Sima Yu sering mengangguk. "Aku akan membersihkanmu nanti untuk guru." Ge Qiu mengucapkan kata-kata kosong, dan teriakan minta tolong Gekin terdengar dari telinganya, "Gaosu, selamatkan aku. Selamatkan. Kiner." "Oke, Kiner, jangan menangis. Gaosu pasti akan menyelamatkanmu." Ge Qiukong melihat ke panggung, penampilan Gekin, air mata berkedip di matanya yang keruh, lalu dia mengepalkan tangan ke arah Tan Yun dan berkata dengan tulus, "Tan Sengzi, Kiner tidak memiliki keluhan denganmu. Tolong lepaskan dia." Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di benak Tan Yun, "Yuner, Ge Qiukong adalah mata-mata. Gekin tidak pergi hidup-hidup." Faktanya, bahkan jika Tantai Xuanzong tidak mengatakan apa-apa, Tan Yun pasti tidak akan melepaskan Gekin. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa Ge Qiukong baru saja mengalahkan si Tuyu, hanya untuk menunjukkan dirinya. Selain itu, Tan Yun menyimpulkan bahwa Ge Qiukong tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi Yingying hanya muncul ketika dia ingin membunuh Gekin. Dia pasti telah menonton pertarungan antara Yingying dan Gekin di suatu tempat sebelumnya. Tan Yun yakin bahwa Ge Qiukong telah melihat pembunuhan Tuoba Yingying atas situ Ling Heng di matanya. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun duduk bersila, mengabaikan Ge Qiukong, menghadap Tuoba Yingying. "Jika ada sesuatu untuk dikatakan, jangan lupakan prinsip yang Anda gunakan untuk melakukan sesuatu." Mendengar ini, hati Tuoba Yingying teguh, "Jadilah baik di hadapanmu. Hadapi musuh dengan kejahatan untuk menekan kejahatan, dan bunuh dengan membunuh." Diam-diam berpikir di sini, Tuoba Yingying mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu, dan dengan percikan darah, dia memenggal kepala Gekin. Tidak, tubuh tua Ge Qiukong bergetar, dan air mata berlumpur mengalir dari matanya. "Gaosu, selamatkan aku." 10 jiwa suci atribut angin dan guntur Gekin terbang keluar dari kepala yang terpenggal, dengan putus asa menatap Ge Qiukong yang matanya retak, dan berteriak. "Kiner." Ge Qiukong putus asa, dan ketika dia hendak terbang menuju platform tinggi, suara Tantai Xuanzong yang tidak diragukan terdengar dari Yulou, "Ge Qiukong, kamu berani bergerak lagi. Jangan biarkan raja ini mengatakannya untuk kedua kalinya, segera turunkan Huang Fugusan." Ge Qiukong memunggungi Tantai Xuanzong, menggertakkan giginya, dan meraung dalam hatinya, "Tan Yun, Tuoba Yingying, dan Tantai Xuanzong, tunggu dewa." Bertekad untuk mengambil keputusan,
ketika dia ingin mengatakan sesuatu kepada Gekin, Tuoba Yingying menghancurkan 10 jiwa suci Gekin tanpa mengubah wajahnya. Kiner, leluhur akan membalaskan dendammu, dia akan. Ge Qiukong menahan kesedihan di hatinya, berubah menjadi sinar abu-abu, dan melesat ke ujung langit. Pada saat ini, Sima Yu, yang berlutut di puncak, melihat tubuh Gekin di platform tinggi. Dia berdiri dengan gemetar, terbang ke Yulou dengan wajah seperti abu. 6 dewa jatuh ke kursi, khawatir tentang Ge Qiukong. Buang dirimu. Bab 787, Tan Yun vs Sugeke. Pada saat ini, kematian Gekin, beberapa orang senang, beberapa khawatir. Para pemimpin dan tetua yang ingin membunuh Tan Yun, kebanyakan orang diam-diam memuji pembunuhan Tuoba Yingying atas Gekin. Jelas bahwa Tan Yun telah sepenuhnya menyinggung Ge Qiukong, leluhur ke-6 Feng Lei. Tan Yun, bahkan jika kamu tidak mati dalam kompetisi, kamu tidak akan hidup lama. Di lantai atas, Yu Wenfeng melirik Tan Yun, dan setelah teriakan rahasia, dia berkata dengan keras. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game ketiga dari game ketiga, Tuoba Yingying, garis layanan berjasa, menang dan maju ke semifinal. Setelah itu, Tuoba Yingying menyapu platform tinggi dan datang ke Tan Yun dengan ekspresi serius. Tidak apa-apa, tentara akan datang untuk menutupi air dan bumi. Wajah Tan Yun yang tidak bisa dikenali tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi mata bintangnya penuh dengan keberanian. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar lagi. Sekarang, di game terakhir dari game ketiga, Tan Yun bertarung melawan Sugeke, jiwa binatang itu, dan keduanya bertarung untuk 4 tempat terakhir. Duan Changqiang di lantai atas, bibirnya bergerak diam-diam, dan suara kental itu jatuh ke telinga Sugeke yang berdiri di puncak. Bibimu meminta menjadi guru untuk menyingkirkan Tan Yun, kamu juga tahu. Sekarang Tan Yun terluka parah, kamu harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Selain itu, jika kamu kalah dalam pertempuran yang menentukan, lari saja dari platform tinggi. Mendengar ini, Sugeke menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu melirik Tan Yun, yang penuh memar, dan berkata dengan muram, Tan Sengzi, tolong. Setelah itu, Sugeke melompat ke platform tinggi dengan semangat tinggi. Aum, raung. Segera, 10 suara auman binatang buas datang dari tubuhnya, dan kemudian, hantu 10 raksasa muncul di atas kepalanya. 10 raksasa, masing-masing setinggi 100 kaki, gelap dan ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan sepasang pupil raksasa berwarna hijau tua. Mereka masing-masing memiliki sayap, ekor yang berayun perlahan di kehampaan untuk merobek langit. Anggota badan mereka kokoh dan kuat, dan tubuh besar mereka penuh dengan keindahan linier. Mereka tampaknya adalah mahakarya Tuhan, tetapi perwujudan dari kecepatan. Pada saat ini, dalam hantu 10 raksasa, masing-masing duduk bersila dengan jiwa binatang Sugeke. Di puncak, lebih dari 3 juta murid menatap 10 raksasa di atas Sugeke dengan mata terkejut. Ya Tuhan, mungkinkah ini Nether Impreza? Sungguh luar biasa. Sugeke mampu menyempurnakan jiwa binatang Nether Impreza menjadi 10 jiwa suci binatang. Iya, ada desas-desus bahwa level terendah dari Netherworld Impreza juga adalah orang dewasa tingkat kelima, dan dikenal karena kecepatan dan kekuatannya. Bahkan jika Tan Yun tidak terluka, dia mungkin bukan lawan Sugeke, dan dia sekarang serius, terluka dan tidak ada yang bisa bertahan, mungkin. Petik 2. Petik 2. Ketika para murid sedang berdiskusi, di panggung yang tinggi, 10 jiwa binatang menyerbu ke dalam tubuh Sugeke. Kemudian, otot-ototnya menonjol dan menjadi kental, dan seluruh orang tampak tumbuh dalam lingkaran, dan para murid di puncak melonjak di tubuhnya. Rasakan ketakutan akan kekuasaan. Sugeke mengaitkan jarinya ke arah Tan Yun, matanya penuh dengan dingin. Tan Sengzi, saya ingin belajar tentang latihan fisik Anda, jangan mengecewakan saya, hahaha. Duduk bersila, Tan Yun berdiri dengan seringai di wajahnya, cincin surga dan bumi turun dari langit, melayang di depannya, dan Tantai Xuanzong berteriak dalam benaknya, semua 11 senjata tertinggi pedang terbang ada di dalam. Kamu terluka parah sekarang, dan kamu harus bertarung dengan cepat. Tan Yun mengangguk dan mengambil cincin Qiankun di depannya ke dalam cincin Qiankun di antara jari-jarinya. Dia menatap Sugeke, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, Ben Sengzi tidak akan mengecewakanmu. Garis keturunan Hong Meng Kai. Tubuh Harmoni Kai. Langkah Dewa Hong Meng. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun meroket hingga setinggi 10 kaki,
dan seluruh tubuhnya berputar dan meninggal dunia dari puncak. Saat berikutnya, dia muncul di atas platform tinggi, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu keluar dari udara tipis dari tangannya, dan kemudian, pedang terbang Xiaozi meroket sejauh 6 kaki. Membunuh. Tan Yun menukik ke bawah, mengangkat pedangnya dan memenggal Sugeke. Ketika kekosongan bergetar, mata Sugeke suram, dan palu raksasa muncul di masing-masing tangannya. Tangan kanannya mengayunkan palu raksasa ke arah Tan Yun, yang sedang menyelam. Dalam kekosongan-kekosongan, Tan Yun, yang telah menebas Sugeke dengan pedangnya, menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Sugeke, dan menebas ke arah punggung Sugeke. Gulungan. Sugeke mengeluarkan raungan tajam, memegang palu di tangan kirinya, dan memutar tubuhnya, meledak ke arah pedang raksasa yang dipotong. Ledakan. Pedang dan palu saling memukul, dan Tan Yun, yang sudah terluka, terkejut, merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang ungu, dan kemudian tubuh besarnya terguncang mundur beberapa langkah. Tan Yun, jika kamu tidak terluka, aku masih akan takut padamu 3 poin, tapi sekarang. Sugeke menyeringai dan berkata, kamu hanya memiliki satu jalan buntu. Berdengung. Retakan kekosongan, retakan ruang besar, memanjang dari palu menari Sugeke menuju kehampaan di sekitarnya. Kecepatan Sugeke gesit seperti hantu impreza, dengan tangan terangkat palu raksasa, dan dia membombardir dan menyerang tanpa pandang bulu ke arah Tan Yun. Dang dang dang, ada sentuhan licik di mata Tan Yun Sing, dan kemudian dia terbang terbalik seolah dibombardir oleh palu raksasa. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Ketika Tan Yun menembak di udara, 11 pedang terbang berwarna-warni meledak dari cincin alam semesta, membubung ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak 5.000 kaki di setiap arah dan jatuh secara vertikal. Ke-11 pedang terbang jatuh dalam bentuk cincin, mencapai diameter 10.000 kaki. Magang, hentikan dia menggunakan formasi pedang. Di lantai atas, Duan Changqiong buru-buru mengingatkan. Tuyer patuh. Di platform tinggi, Sugeke, memegang palu raksasa, tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap impreza gelap sepanjang 10 kaki di punggungnya. Ketika Sugeke ingin terbang melalui kehampaan dan menghentikan 11 pedang terbang Tan Yun dari menyusun formasi pedang, Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan muncul dengan tendangan voli ribuan kaki dari Sugeke. Kemudian, 11 atribut mempesona keluar dari tubuh Tan Yun, dan semuanya mengalir ke pedang terbang ungu di tangannya. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun mengayunkan pedangnya seperti kilat, dan segera, bayangan pedang Hong Meng sepanjang 1000 meter meledak dari pedang terbang ungu, membunuh Sugeke. Tan Yun, aku sama sekali tidak takut dengan pedangmu. Seringai Sugeke tiba-tiba berhenti. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun menghalanginya, formasi pedang telah berhasil diatur, dan dia sekarang berada dalam kekosongan keagungan yang luas. Kemudian, Sugeke benar-benar ngeri, dan merasakan kekuatan bayangan pedang Qianzhang Hong Meng yang ditebas ke arahnya tiba-tiba berlipat 3. Kecepatan juga meningkat secara eksponensial. Tidak ada cara untuk menghindarinya, tetapi Anda hanya bisa mengguncangnya dengan keras. Seni Suantian Palu, Pegunungan dan Sungai Kota Palu. Sugeke mengepakkan sayapnya, tubuhnya terbang terbalik, palu raksasa kirinya tiba-tiba berubah menjadi raksasa 100 meter, dengan ruang ledakan, ia terbang menuju Hong Meng Jianying. Pada saat yang sama, palu raksasa di tangan kanan naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi seukuran bukit, membawa kekuatan yang sangat kuat, dan dengan cepat menekan Tan Yun. Bab 788 sangat kuat untuk membunuh. Palu raksasa seperti bukit ditekan dengan sangat cepat. Melihat Tan Yun tidak bisa mengelak dan hendak ditekan, Tan Yun berteriak dalam hatinya, gelombang ruang. Tiba-tiba, suara gelombang pasang datang dari Void Hong Meng di belakangnya. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa menelan Tan Yun dan menenggelamkan palu berat yang menekannya. Di bawah kendali gelombang ruang, kecepatan penekanan palu raksasa seperti bukit tiba-tiba berlipat ganda. Tan Yun mengambil kesempatan untuk menembak. Mundur dan lolos dari penindasan. Boom! Pada saat ini, disertai dengan suara keras, itu berada di dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, bayangan pedang Hong Meng, yang 3 kali lipat dalam kekuatan dan kecepatan, bertabrakan dengan cuir raksasa 100 zang lainnya. Ledakan. Tidak. Palu yang mulia adalah alat yang mulia, bagaimana bisa dihancurkan oleh bayangan pedangmu? Tidak, maafkan aku. Dalam memohon belas kasihan Sugeke yang menakutkan, bayangan pedang Hong Meng dipadatkan oleh kekuatan Hong Meng,
setelah menghancurkan palu raksasa 100 zang berkeping-keping, menelan Sugeke. Segera, bayangan sayap di punggung Sugeke runtuh, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bunga darah, tanpa tulang yang tersisa. Desir-desir, ketika pedang Hongmeng runtuh dan kabut darah terisi, 10 jiwa binatang suci Sugeke keluar dengan ngeri, dan ditelan oleh gelombang ruang yang tersapu. Di bawah kekuatan penahan yang sangat besar dari gelombang ruang, 10 jiwa binatang tidak bisa bergerak. Melihat Tan Yun, mereka memohon belas kasihan. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, beri aku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tan Yun, tolong. Menghadapi 10 jiwa suci binatang yang memohon belas kasihan, Tan Yun mencibir, Zhejiang, ayo pergi, apa hubunganmu dengan Sugeyu? Tan Yun, siapa Sugeyu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. 10 jiwa suci binatang Sugeke berkata tanpa ragu-ragu. Jangan berpura-pura. Tubuh bekas luka Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran manusia normal. Dia melayang bersila di gelombang ruang. Mata-mata istana peri. Dan nama keluargamu adalah Suge, apakah kamu tidak tahu siapa Sujiyu itu? 10 jiwa binatang suci Sugeke memancarkan kepanikan di matanya, aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Oke, aku akan memberimu waktu untuk berpikir perlahan. Tan Yun menunjukkan senyum iblis di sudut mulutnya, katakan padaku ketika kamu memikirkannya. Setelah itu, Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, api suci setinggi 50 meter membakar dari bawah 10 jiwa binatang Sugeke. 10 jiwa suci binatang merasakan tubuh mereka perlahan-lahan menghancurkan mereka, dan meratap dengan sangat tragis. Tan Yun, selama kamu berjanji untuk memaafkanku, aku akan mengatakannya. Tidak mungkin untuk menyelamatkanmu. Tan Yun tidak dapat membantah, katakan lebih awal, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda bantuan yang baik. Mendengar itu, 10 jiwa binatang memilih untuk diam, dan menahan rasa sakit karena dibakar oleh api Meng Agung. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, setengah jam kemudian, 2 anak sapi dari 10 jiwa suci binatang telah dihancurkan dalam panasnya nyala api Hongmeng. Ah, Tan Yun, biarkan aku memberitahumu bahwa Sujiyu adalah bibiku. Aku sudah bilang, kamu akan membuatku lega. Ternyata itu bibiku. Tan Yunin menguji dan berkata, apakah Duan Changqiong dan Duan Changtian bersaudara? Ya. 10 jiwa binatang suci Sugeke berteriak dan menjawab, Duan Changqiong adalah saudara kedua Duan Changtian. Tentu saja, aku sudah menebaknya. Tan Yun menyeringai dan berkata, juga, karena putra suci jiwa binatang Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, apakah itu berarti Duan Feixian adalah pewaris Duan Changtian? Iya, Duan Feixiong adalah putra tunggal Duan Changtian. Ten Beast Souls meratap, Tan Yun, aku tidak tahan lagi. Tan Yun tolong beri aku yang bahagia. Aku bisa membuatmu bahagia. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan sentuhan kekejaman, namun, ini bukan untuk mati dengan bahagia, tetapi untuk membiarkanmu menanggung siksaan dengan bahagia dan mati perlahan. Tan Yun, kamu binatang, kamu tidak boleh mati. 10 jiwa. Binatang Sugeke berhenti tiba-tiba, tetapi mereka dilambai oleh Tan Yun, 10 kekuatan spiritual menyegel tenggorokan, tidak dapat mengeluarkan suara. Apakah aku akan mati? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tan Yun tertawa keras, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak boleh mati. Oh, aku lupa memberitahumu, setiap pertandingan adalah pertandingan besar, dan ada 3 jam dalam batas waktu. Sekarang ada lebih dari 2 jam tersisa. Selama periode ini, kamu akan mati perlahan. Di atas api Hongmeng, 10 jiwa binatang yang terikat dalam gelombang ruang tidak dapat mengeluarkan suara karena Tan Yun menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyegel tenggorokan mereka. Mereka harus mencicit dan mengerang, dan tubuh halus mereka terbakar setiap inci. Penyiksaan kehancuran. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Duan Changtian, ketika saya menikahi Yukin, Anda secara paksa memisahkan kami dan membiarkan Yukin dan saya mengalami beberapa kanibalisme. Kamu orang tua, Lao Su bersumpah, aku akan membuatmu menggandakan pembayaran. Biarkan kamu merasakan sakitnya kehilangan seorang anak. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai pulih dari luka-lukanya. Setelah lebih dari 2 jam, Tan Yun telah memulihkan lebih dari setengah tubuhnya yang terluka kecuali 4 tulang rusuk yang patah yang belum pulih. Di luar susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, sudah larut malam.
Cahaya bulan yang terang, jatuh di atas puncak, membuat puncak Lin Qirong lebih indah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menghargai pemandangan yang begitu indah, semua menatap formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Di lantai atas, Duan Changqiong sedang duduk di atas pin dan jarum, memandang ke samping ke arah Jun Yuanfeng, dengan ekspresi cemas, penegak hukum Penatua, 3 jam telah tiba, Anda harus memanggil pertikaian untuk berhenti. Pada saat ini, firasat buruk muncul dari lubuk hati Duan Changqiong, dan dia sangat takut Sugeke tidak dapat diprediksi. Kepala Duan tidak cemas, ada 3 jam sebelum batas waktu, dan setengah menit terakhir tersisa. Begitu kata-kata Yuan Feng Jun jatuh, suara Tan Yun terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Sejak Duan, itu adalah jika kamu ingin tahu jawabannya, junior itu akan mengumumkan jawabannya terlebih dahulu. Segera, pedang ilahi Hong Mengtu bergetar sebentar dan runtuh. Ketika Duan Changqiong menyaksikan Tan Yun berdiri dengan bangga, tetapi Sugeke tidak lagi terlihat di platform tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, Tan Yun, di mana murid lama? Tidak gelombang, Tan Yun menunjuk ke daging dan darah busuk yang berserakan di tanah, dan berkata, dia ada di sini. Ledakan. Berita kematian Sugeke seperti petir di hari yang cerah meledak di benak Duan Changqiong. Dia berteriak dengan suara serak, "Ker! Engah!" Dia buru-buru menyerang jantungnya, tubuh bagian atasnya diluruskan, darahnya cemberut, dan dia merasakan dunia berputar. Dia tidak tahu seperti apa masa depan, jadi dia menjelaskan kepada Sugeyu. Duan senior, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, kamu harus mengubah kesedihan dan perubahanmu. Tan Yunpi berkata sambil tersenyum. Tan Yun, kamu. Duan Changqiong menunjuk Tan Yun dengan marah. Ketika dia hendak berbicara, dia menemukan bahwa Tantai Xuanzong sedang menatapnya dengan wajah muram, dan dia segera diam. Bab 789 Pedang yang sangat cepat. Duan Changqiong menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung dalam hatinya, Tan Yun, kamu gangster benar-benar membunuh Sugeke. Kamu tidak hanya akan mati, kamu Huang Fu Sengzong akan menunggu, dan roh istana abadi akan membalas dendam. Kamu sudah mati. Sekte Huang Fu Seinmu sudah mati. Pada saat ini, Duan Changqiong memejamkan mata, memikirkan cara membunuh Tan Yun setelah pertandingan besar. Tantai Xuanzong memandang Yuan Fengjun yang terpana, dan berkata dengan ringan, umumkan. Itu adalah Master Sekte. Setelah Jun Yuanfeng dengan hormat memerintahkan, dia diam-diam berpikir, sialan, apakah Tan Yun ini manusia? Jika dia manusia, bagaimana dia bisa menggunakan 3 tingkat kultivasi Saint Soul Realm untuk tidak hanya membunuh murid langsungku, juga membunuh Luo Ruoshui dan Sugeke. Pada saat ini Yuan Fengjun, dia menatap Tan Yun, roh di dalam hatinya, dan tiba-tiba, ketakutan yang tak dapat dijelaskan datang dari lubuk hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, Yuan Fengjun berkata dengan keras, Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game terakhir game ketiga, putra heroik Tan Yun menang. Mendengar bahwa Tan Yun telah menang, pada saat ini, tidak ada sorakan dan teriakan di puncak, dan jiwa binatang buas tidak menangis. Beberapa hanya ketakutan Tan Yun dari lubuk jiwanya. Ya, itu adalah ketakutan. Mereka mengira Xia Kuan, putra penegak hukum, dapat membunuh Tan Yun dengan mudah, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Xia Kuan akhirnya tewas dalam pembunuhan Tan Yun. Mereka percaya bahwa Luo Ruoshui, orang suci dari 5 jiwa, dapat membunuh Tan Yun, tetapi ketika Tan Yun terluka di sekujur tubuhnya, dia tiba-tiba menyerang balik dan membunuh Luo Ruoshui. Hanya 3 jam yang lalu, mereka berpikir bahwa Sugeke, yang telah memurnikan jiwa binatang dari impreza hantu menjadi jiwa suci binatang itu, dapat membunuh Tan Yun yang terluka parah dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, Sugeke berubah menjadi mayat di platform tinggi. Pada saat ini, mereka memandang Tan Yun di platform tinggi, mata mereka ketakutan, gelisah, dan beberapa bahkan menggigil, lupa bernapas. Di sisi lain, Tuoba Yingning, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dengan kagum, tersenyum dan menangis dalam diam. Di lantai atas, Tantai Xuanzong menyukai calon menantu yang dia identifikasi saat dia lebih memperhatikannya. Dan di mata para kepala suku yang terkejut, Sen Subing menunjukkan jejak cinta di matanya yang indah. Jun Yuanfeng menarik napas dalam-dalam, dan suara lang-lang terdengar di langit malam. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa sekarang 4 pemain teratas adalah Tuoba Yingning dan Tan Yun, putra heroik.
Jiwa suci satu baris Saint Maiden Dongfang Siki. Pilvena Jin Shaohong. Sekarang keempatnya menggambar banyak. Tan Yun dan Tuoba Yingying saling melirik, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka, dan keduanya berdoa untuk tidak bertemu dengan mereka. Setelah ditemui, satu orang pasti tidak akan bisa masuk dua besar, tidak bisa masuk dua besar, yang berarti bahwa Tan Yun akan kehilangan hadiah atribut api dari api suci tingkat rendah. Anda tahu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying dan dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, untuk memenangkan yang pertama dan kedua, untuk mendapatkan atribut es api suci tingkat menengah dan api suci tingkat rendah dengan atribut api. Setelah 4 orang menggambar banyak, Tuoba Yingying menembakkan sinar kekuatan spiritual ke kartu giok di tangannya, tetapi melihat kata, 1, muncul di kartu giok. Tan Yun menggoyangkan kartu giok tengah dengan kuat, menghela nafas lega, segumpal kekuatan spiritual dibor ke dalam token, dan kemudian Tan Yun tertawa tidak bermoral, hahaha, Tuhan juga membantuku. Betul sekali, hasil imbang Tan Yun adalah 2, yang berarti dia tidak akan melawan Tuoba Yingying. Pada saat ini, Dongfang Siki menatap Tuoba Yingying dengan ekspresi yang sangat kuat, karena dia mendapatkannya. Adegan kepala Tuoba Yingying yang dipenggal oleh Gekin dan pembunuhan Gekin yang tidak terluka muncul di benaknya. Dia menatap Tuoba Yingying saat ini, dan hatinya penuh ketakutan. Di sisi lain, Jin Shaohong memenangkan 2. Jelas dia akan menghadapi Tan Yun. Dia melirik Tan Yun, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya mengernyit. Pada saat ini, bibir Gongsun Yang Chun di Yulou bergerak tanpa suara, tampaknya berbicara kepada Jin Shaohong, mengatakan sesuatu. Di lantai atas, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game keempat akan dimulai. Wow, begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Yingying bergegas ke platform tinggi dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan berhenti di tepi platform tinggi. Segera, cahaya putih menutupi bulan terang, tapi pedang terbang muncul di tangan kanannya. Melihat adegan ini, para murid dari semua pembuluh darah di puncak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedang Tuoba Yingying di kompetisi. Para murid berpikir bahwa pedang terang Tuoba Yingying menganggap Dongfang Siki sebagai lawan terkuat sejak kompetisi. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa pedang cerah Tuoba Yingying berarti membunuh. Di lantai atas, kepala gerbang dan jiwa suci, Dongfang Sangzi, tiba-tiba berdiri, menatap Dongfang Siki, dan berkata, Kier, kami menyerah. Kakek, cucu perempuan tidak takut padanya. Meskipun Dongfang Siki berkata begitu, ketika dia melihat Tuoba Yingying, matanya yang bingung telah mengkhianati hatinya. Ketika dia berkata begitu, dia hanya ingin mendapatkan wajah kembali. Kier, kakek secara alami memiliki kepercayaan padamu, tetapi kakek memiliki pengaturannya sendiri, dan kamu menyerah. Dongfang Sangzi tidak bisa membantah. Kalau begitu, oke. Dongfang Siki mengangguk dengan penampilan yang sangat enggan, dan kemudian, menatap Tuoba Yingying di tepi platform tinggi, dengan dingin mendengus, aku akan memberimu keberuntungan kali ini. Apakah kamu takut? Tuoba Yingying menatap Dongfang Siki dengan sepasang mata tanpa emosi, dan segera memegang pedang di tangan kanannya dan memanggul tangan kirinya. Lalu bagaimana kalau aku membiarkanmu memiliki satu tangan? Jadi kamu tidak perlu takut, kan? Oh gelombang, jika aku membantumu, kamu tidak berani bertarung, maka kamu akan kehilangan semua wajah jiwa sucimu, dan apa perbedaan antara kamu dan pemborosan? Nada bicara Tuoba Yingying yang arogan, mendominasi, dan memalukan membuat semua murid, diaken, dan penatua dari jiwa suci menjadi marah. Tuoba Yingying, coba lagi. Dongfang Siki membalik tangan kanannya, dan pedang es dan salju terbaik keluar dari tangan gioknya dari udara tipis, melonjak dengan napas dingin, membuat para murid yang dekat dengannya merasa seperti berada di gua es. Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, mengejek, aku bilang aku akan membiarkanmu melakukannya. Jika kamu tidak berani bertarung, apa perbedaan antara kamu dan sampah? Di lantai atas, Dongfang Sangzi menyaksikan cucunya ingin melarikan diri, dia buru-buru berteriak, Kier, jangan gegabah. Kakek, ini pilihan cucuku. Dongfang Siki berteriak keras, cucu perempuan, ini akan membunuh wanita jalang yang berbicara keras dan mempermalukan jiwa suciku. Membunuh. Bayangan Dongfang Siki seperti pelangi. Dalam sekejap, dia muncul di atas platform tinggi, menatap Tuoba Yingying, dan hendak melakukan seni pedang, 10.000 mil yang terikat es.
Di lantai atas, Dongfang Sangzi tiba-tiba meraung ngeri, cepat Kier Dodge. Cium, desir. Kepala eksekutif tiba-tiba berdiri dan berkata dengan bingung, pedang yang sangat cepat. Mata Tantai Xuanzong juga penuh kejutan. Bab 790 mengejutkan penonton. Di mata semua orang dengan tidak percaya, Tuo Baiying masih membawa tangan kirinya, dan tiba-tiba dia memiringkan tubuhnya, melonjak ke atas dalam spiral dengan kecepatan yang aneh. Dia mengayunkan ratusan pedang. Kemudian, Tuo Baiying menghilang dari kehampaan dan muncul kembali di tepi platform tinggi, masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Dan pada saat ini, ratusan cahaya pedang di atas kepalanya, dipenuhi dengan aura suci dan murni, tiba-tiba menghilang dari langit, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di kehampaan, menutupi Dongfang Siki yang tidak terburu-buru untuk menghindar. Kenapa pedangmu begitu cepat? Tidak. Suara putus asa Dongfang Siki melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan cara apapun untuk berurusan dengan Tuo Baiying. Jadi dia berubah menjadi puing-puing yang tersebar di langit di antara ratusan lampu pedang suci dan murni. Aku menyerah, aku menyerah. Tuo Baiying, jangan bunuh aku benar-benar mengaku kalah. 10 jiwa suci Dongfang Siki muncul dari mayat yang tertembak, memohon belas kasihan dengan ngeri dan tak berdaya, dan terbang menuju platform tinggi. Tuo Baiying, tolong lepaskan jiwa suci Kier. Di lantai atas, air mata berlumpur Dongfang Sangzi keluar, menangis dengan suara serak. Di puncak, ratusan ribu murid jiwa suci berbicara satu demi satu, memohon belas kasihan Dongfang Siki. Tuo Baiying sangat dingin dan diabaikan. Dengan gelombang pedang di tangan kanannya, cahaya pedang sepanjang 100 meter tiba-tiba mekar dan menelan 10 jiwa suci Dongfang Siki. Pada saat yang sama, secercah harapan terakhir bagi Oriental Sangzi. Tubuh tuanya gemetar, dan dia samar-samar mendengar tangisan terakhir cucunya dari langit yang kosong, kakek, balas dendam untukku. Dongfang Siki sudah mati, dia menggunakan hidupnya untuk menempa ketenaran Tuo Baiying di pertempuran pertama. Keterampilan dan kecepatan tubuh Tuo Baiying yang sangat cepat dan gesit, luar biasa, dan ratusan ilmu pedang magis mengejutkan hati semua murid. Bahkan di puncak, ratusan diaken 9 saluran dengan alam garis jiwa tingkat pertama menjadi pucat pada saat ini. Mereka bertanya pada diri sendiri, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan aman. Tuo Baiying baru saja memiliki ratusan lampu pedang yang aneh. Tuo Baiying mengejutkan penonton dengan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang termasuk level senior Jiumai tidak bisa tidak mengingat gambaran di benak mereka. Dalam gambar, Tuo Baiying berada di platform tinggi, menatap Gekin, yang berada di genangan darah, dengan sarkasme yang dalam dan penghinaan di matanya yang indah. Apakah Anda tahu mengapa saya menghadapi Anda? Saya belum membuat sebuah pedang. Mengapa? Gekin menatap Tuo Baiying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuo Baiying mengucapkan setiap kata, karena kamu tidak layak untuk pedangku. Jika aku mengambil pedang, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati. Mengingat ini, semua orang percaya bahwa ketika Tuo Baiying membunuh Gekin, dia tidak melebih-lebihkan, tetapi dia bahkan tidak repot-repot menggunakan pedangnya untuk melawan Gekin. Flap, pop, pop. Pada saat ini, Yulou di lantai atas Tantai Xuanzong perlahan bangkit, menatap Tuo Baiying, bertepuk tangan, dan memuji dengan gembira. Benar saja, garis perbuatan baik adalah generasi penjahat. Tuo Baiying, kamu benar-benar membuat Master Sekte ini merasa luar biasa. Dengan murid sepertimu dan Tan Yun, mengapa tidak khawatir tentang Sekte Huangfu Sheinku yang kuat? Jika muridnya kuat, Sain Song kuat, dan generasi muda menakutkan, generasi muda menakutkan. Pada saat ini, Jun Yuanfeng buru-buru tersanjung dan berkata, mata Sekte Guru seperti obor dan dia memiliki sederet perbuatan baik. Menghadapi transformasi Yuanfeng, Tantai Xuanzong berkata dengan suara tenang, Yuanfeng, Tuan ini tahu bahwa kamu bukan mata-mata, dan leluhurmu di garis penegakan hukum semuanya bersumpah untuk membela Kaisar Huangfu saya. Pilar Zongding, hal-hal baik yang telah kamu lakukan sendiri, jangan berpikir bahwa raja tidak jelas. Tanpa instruksimu, Yu Wenzi berani mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Mendengar itu, Jun Yuanfeng tiba-tiba berkeringat, dan ketika dia hendak berlutut, ada suara Tantai Xuanzong yang tidak diragukan lagi di benaknya. Jangan bergerak, kamu bisa mendengar dengan jelas, aku akan berani melawan ide Tan Yun, mulai sekarang 9 rasmu. Juga,
Ketika kompetisi selesai, kamu akan tetap berada di Gunung Kuno Huangfu dan tidak pergi kemanapun. Setelah mendengar ini, Jun Yuanfeng mengangguk berat, dengan hati melayang di tenggorokannya. Pada saat ini, Tuoba Yingying menyapu platform tinggi, perlahan berlutut, dan menatap Tantai Xuanzong. Terima kasih atas penguasa Mizan, para murid tersanjung. Tidak ada hadiah. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sekte Tuan Xie. Tuoba Yingying bangkit, menyambut cahaya bulan yang cerah, dan mendatangi Tan Yun, Mu Menggu, dan Zhong Wu Xiao. Di lantai atas di Yulou, Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Liu Shen Wuzu Yuan Fengjun, dan berkata dengan tenang, apa yang masih membuatmu bingung? Lanjutkan menjadi tuan rumah. Jun Yuanfeng mengangguk lagi, dan kemudian menelan ludahnya. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game pertama dari game keempat, Tuoba Yingying, pahlawan langit, berhasil maju ke dua besar. Selanjutnya, Tan Yun, orang suci yang berjasa, melawan Jin Shaohong. Pemenangnya akan bersaing dengan Tuoba Yingying untuk memperebutkan tempat pertama. Pada saat ini, Jin Shaohong ingat suara nasihat hormat Gongsun Yangchun, Tuan Muda Kedua, Patriark memiliki perintah, saya akan membawa Tan Yun ke klan Jin dan melayani untuk klan Jin. Tolong jangan melawan Tan Yun. Jika Anda menghadapinya hari ini, akan lebih sulit untuk memasukkannya ke dalam klan emas kami di masa depan. Tuan Muda Kedua, Anda mungkin juga memiliki pertandingan persahabatan dengan Tan Yun, dan itu akan berhenti sampai Anda mengklik, sehingga Anda dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tan Yun. Bagaimana Anda menyukainya? Mendengar ini, Jin Shaohong sedikit mengangguk, lalu mengepalkan tangan ke arah Tan Yun dan berkata, Kakak Tan, tolong. Tan Yun mengepalkan tinjunya tanpa pamer, dan berkata, Kakak Jin, tolong. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan Tantai Xuanzong dan mengatakan kepadanya bahwa latihan Jin Shaohong kemungkinan besar adalah teknik kota praja Jinzu dari zaman kuno Megatron. Untuk klan Jin, Tan Yun bisa dikatakan membencinya. Karena dia memikirkan masalah Gongsun Yangchun, pemimpin suku Jin, yang mengirim seorang pembunuh suku Jin untuk mengejar Shen Subing, yang saat itu adalah kepala layanan jasa Xianmen. Pada saat yang sama, Tan Yun menawarkan diskon 20% untuk semua toko dan barang yang dibuka oleh Danmai kota Shengmenfang. Dia pasti telah diinstruksikan oleh klan Jin. Tujuannya jelas dengan sendirinya. Klan Jin menyukai potensinya sendiri. Saya ingin menarik diri ke Kam Jinmai. Karena itu, masuk akal bagi Jin Shaohong untuk menunjukkan kebaikannya. Tan Yun, yang menganalisis masalah ini secara menyeluruh, memikirkan fakta bahwa Shen Subing diburu oleh klan Jin saat itu. Dia sekarang telah menghukum mati Jin Shaohong. Selain itu, Tan Yun masih ingat bahwa sebelum dimulainya kompetisi, Tantai Xuanzong mengatakan bahwa begitu dia bertemu dengan murid-murid pil, jimat, formasi, dan kimai, dia akan membunuhnya. Adapun Tan Yun sekarang tampaknya sopan, sebenarnya, dia hanya ingin menunggu sebentar, jangan buang terlalu banyak kekuatan, ambil kesempatan untuk membunuhnya. Itu dia, keciut. Tan Yun dan Jin Shaohong naik ke platform tinggi bersama-sama, lalu berpisah, berdiri terpisah ribuan kaki. Tan Yun, kenapa kita tidak melukai semangat kita dan berhenti saat kita klik? Jin Shaohong melengkungkan tangannya. Oke, Tan Yun tersenyum cerah, Kakak Jin, tolong beritahu saya, bagaimana saya bisa berhenti di satu titik.